Selanjutnya saya akan membahas skill 18, yaitu anticipate the topics. Skill ini mengajarkan pentingnya memprediksi atau mempersiapkan diri untuk topik yang akan dibahas dalam percakapan panjang. Dengan mengetahui kemungkinan topik yang akan muncul, kita bisa lebih mudah memahami percakapan secara keseluruhan. Untuk cara pengerjaan skill ini kita bisa melakukannya dengan yang pertama itu perhatikan pilihan jawaban terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan percakapan, cobalah melihat pilihan jawaban. Ini memberi petunjuk tentang topik-topik yang akan dibahas. Yang kedua itu mengidentifikasi topik potensial. Setelah melihat pilihan jawaban, pikirkan kemungkinan besar topik yang akan muncul. Yang ketiga adalah fokus pada tujuan utama percakapan. Setelah memprediksi topik, dengarkan dengan seksama untuk menangkap poin-poin utama dalam percakapan. Ini akan membantu kita menyaring informasi yang relevan dan menghindari kebingungannya, sehingga kita bisa menjawabnya pertanyaan dengan lebih tepat. Yang keempat, menggunakan konteks untuk membantu memahami. Dengan mengetahui topik, kita akan lebih mudah memahami konteks percakapan. Nah, dengan hal ini kita dapat terbantu dalam menghubungkan informasi yang ada, terutama jika ada bagian percakapan yang sulit dimengerti. Dengan memprediksi topik sebelumnya, kita dapat mengurangi kebingungannya dan lebih siap dalam menjawab soal yang berkaitan dengan percakapan tersebut. Di sini saya akan mencoba menjawab soal exercise 18. Nah, jadi nomor pertama itu, what does the man want to do? Nah, si pria dalam percakapan tersebut itu ingin membantu wanita tersebut mendapatkan pekerjaan. Yang jelas terlihat dari cara dia menawarkan bantuan untuk mencocokkan pekerjaan yang sesuai. Jadi jawabannya itu adalah C, help student find jobs. Nomor 2, where does the conversation probably take place? Nah, karena percakapan ini terjadi di kantor pekerjaan kampus yang disebutkan oleh pria sebagai tempat untuk mencari pekerjaan di kampus. Jadi, jawaban yang benar itu adalah C, in a campus office. Selanjutnya ada skill 19, yaitu anticipate the question. Untuk skill ini, kita diharuskan untuk memprediksi pertanyaan yang mungkin akan muncul berdasarkan pilihan jawaban yang disediakan. Cara pengerjaan dalam skill ini, yang pertama itu ada baca pilihan jawaban. Sebelum mendengarkan percakapan, kita diberi beberapa pilihan jawaban untuk masing-masing pertanyaan. Tugas pertama kita adalah untuk membaca dan memahami pilihan jawaban tersebut. Nah, yang kedua itu prediksi pertanyaan. Berdasarkan pilihan jawaban yang diberikan, coba tebak pertanyaan apa yang mungkin akan ditanyakan. Biasanya itu ada pola atau petunjuk yang dapat membantu kita mengetahui jenis pertanyaan yang akan muncul. Yang ketiga itu memprediksi sebagian dari pertanyaan. Kadang-kadang kita hanya bisa memprediksi sebagian dari pertanyaan yang akan diajukan. Tidak masalah jika kita tidak bisa menebak sepenuhnya, karena tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi informasi penting yang akan muncul dalam percakapan. Nah, yang keempat itu adalah mendengarkan percakapan. Setelah memprediksi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, dengarkan percakapan dengan hati-hati. Fokuskan perhatian pada informasi yang dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita prediksi. Nah, yang kelima itu pilih jawaban yang tepat. Setelah mendengarkan percakapan dan mendapatkan informasi yang diperlukan, pilih jawaban yang paling sesuai dengan apa yang dibahas dalam percakapan tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab soal exercise 9, di mana audionya itu sama kayak yang tadi exercise 18. Nah, di sini saya akan menjawab nomor 2, yaitu pertanyaan ini kemungkinan besar menanyakan di mana percakapan ini itu berlangsung, dan pilihan jawaban menunjukkan lokasi yang berbeda. Berdasarkan konteks, jika percakapan membahas pekerjaan atau layanan di kampus, maka tempatnya kemungkinan besar adalah di kantor kampus. Sehingga pertanyaan bisa berupa, where does the conversation probably take place?
Yang ketiga, nomor 3 ya. Pertanyaan ini kemungkinan besar berkaitan dengan berapa banyak jam kerja yang diinginkan oleh pria tersebut. Dalam percakapan sebelumnya, dia menyebutkan bahwa dia ingin bekerja antara 10 hingga 20 jam per minggu. Jadi pertanyaan yang tepat adalah how many hours of work does the man want per week? Oke, selanjutnya itu skill 20, yaitu determine the topic. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi topik atau ide utama dari percakapan panjang yang sedang didengarkan. Berikut ini adalah cara yang dapat kita lakukan untuk mengerjakan skill ini. Yang pertama itu perhatikan kalimat pembuka. Di percakapan panjang, topik biasanya akan diperkenalkan dalam 1 atau 2 kalimat pertama. Oleh karena itu, fokuskan perhatian kita pada bagian awal percakapan. Nah, contohnya itu juga dalam percakapan ada seseorang yang berkata, "You can't believe what I just got." Ini sudah memberikan petunjuk bahwa percakapan mungkin berhubungan dengan sesuatu yang baru diperoleh oleh pembicara. Yang kedua itu tanya pada diri sendiri tentang topik. Jadi selama kita mendengarkan percakapan, tanyakan pada diri kita sendiri tentang apa yang sedang dibicarakan. Jadi cobalah untuk menyaring informasi yang berkaitan dengan subjek utama. Yang ketiga itu fokus pada ide utama. Ide utama dari percakapan adalah hal yang menjadi pokok pembicaraan yang seringkali melibatkan perasaan atau keputusan penting. Misalnya mendapatkan sesuatu yang baru, perencanaan atau masalah yang sedang dihadapi. Yang nomor 4 ada mencocokkan dengan pilihan jawaban. Setelah mengidentifikasi topik percakapan, cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada dalam soal. Pilihan jawaban biasanya akan berhubungan langsung dengan topik untuk percakapan. Yang terakhir itu latihan mendengarkan. Semakin sering kita melatih skill ini, semakin cepat kita bisa mengidentifikasi topik percakapan. Nah, cobalah untuk mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris atau latihan TOEFL yang mencakup percakapan panjang untuk memperkuat kemampuan ini. Di sini, saya akan mencoba menjawab soal exercise 20 percakapan yang sudah diberikan. Berdasarkan percakapan yang sudah diberikan. Yang nomor 1 itu, mencari pekerjaan paruh waktu di kampus. Pria itu mengatakan dia sedang mencari pekerjaan paruh waktu di kampus. Jadi topik yang jelas itu mengenai pencarian pekerjaan. Sehingga topiknya itu adalah looking for a part-time job. Yang kedua itu kembali bekerja setelah libur musim semi. Mereka berbicara tentang kesulitannya kembali bekerja setelah liburan yang menyenangkan. Terutama setelah pria itu melakukan aktivitas liburan seperti kayaking. Jadi topik yang cocok adalah returning to work after vacation. Nah, yang terakhir itu artikel tentang polusi dan hujan asam. Mereka membahas artikel yang diberikan profesor yang membahas polusi khususnya hujan asam. Jadi topik yang cocok itu adalah an article about pollution and acid rain. Oke, selanjutnya skill 21 yaitu draw conclusion about who, what, when, and where. Skill ini itu melatih kemampuan untuk menarik kesimpulan mengenai situasi percakapan berdasarkan konteks yang diberikan. Nah, cara pengerjaan skill ini yaitu nomor 1 kita bisa memahami konteks percakapan dengan baik-baik isi percakapan untuk memahami siapa yang berbicara, apa yang sedang dibahas, kapan percakapan berlangsung, dan di mana percakapan tersebut terjadi. Yang kedua itu fokus pada petunjuk dalam percakapan. Identifikasi kata kunci, istilah atau ungkapan yang memberikan petunjuk mengenai situasi percakapan. Yang ketiga itu analisis isi percakapan kayak who atau siapa yang berbicara. Jadi cari tahu apa pembicara adalah mahasiswa, dosen, pekerja atau lainnya gitu. Nah, yang kedua itu what itu kayak apa sih topiknya itu. Jadi kita menentukan pokok pembicaraan dari si percakapannya seperti tugas, pekerjaan, acara atau kegiatan lainnya. Terus when atau kapan. Nah, ini menggunakan informasi tentang waktu seperti pagi, malam atau saat liburan. Nah, yang keempat itu ada where atau di mana. Perhatikan lokasi dari petunjuk seperti nama tempat atau istilah spesifik.
Yang keempat, gunakan pengetahuan umum. Jika ada bagian yang tidak eksplisit, gunakan logika dan pengetahuan umum untuk menarik kesimpulan. Yang terakhir itu, jawab berdasarkan bukti dalam percakapan. Pastikan jawaban yang dipilih sesuai dengan informasi yang diberikan dalam dialog dan dihindari asumsi yang tidak didukung. Di sini saya akan mencoba menjawab soal exercise 21. Isi audio dalam skill ini tuh sama kayak audio skill 20, yang membedakannya itu adalah pertanyaannya. Jadi untuk conversation 1, who is probably talking? Nah, jawabannya itu a student and campus employment staff. Yang nomor 2, where does the conversation take place? Jawabannya itu in the campus employment office. Nah, selanjutnya conversation 2. Number 1, who is probably talking? Jawabannya itu two friends or co-workers. Yang kedua, when does the conversation take place? Yang jawabannya adalah after spring break. Yang terakhir, what is the source of the man's information? Jawabannya itu personal experience.